Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menutur sejarah tentang sejarah kopi Galosi. Kopi Galosi adalah sebuah kebanggaan orang-orang Mesir dulu sejak zaman Hindia Belanda. Sudahkah Anda minum kopi pagi ini? Tidak. Anak kecil memang tidak belum boleh minum kopi. Ya. Oke. Coba perhatikan. Di atas adalah peta Pulau Jawa kuno. Kopi Arabica pertama di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda untuk dibudidayakan di Pulau Jawa. Ketika orang-orang kolonial datang, mereka berkata, "Hai orang-orang Batavia, saya bawakan kalian bibit kopi, komoditi yang sangat dibutuhkan di Eropa. Tanam, supaya saat kopi ini berbuah, saya akan beli dan saya akan angkut ke pasar Eropa." Orang Jawa mengatakan, "Oh, ini sini datang, permisi dan berdoa semoga kopi ini tumbuh dengan baik." Kopi itu kemudian ditanamlah, ditampung ke daun pada tahun 1696. Namun gagal karena angin besar dan gempa bumi. Setelah kondisi membaik, pribumi yang selamat dari bencana alam pun berkata, "Ya, bibit yang dibawa pada londo-londo itu hancur. Sia-sialah kerjaan kita." Tapi tidak menyerah begitu saja. Percobaan pembudidayaan kopi diulangi lagi pada tahun 1699. Kembali orang Belanda menyerukan kepada orang-orang Batavia, "Hai orang-orang Batavia, kita tidak boleh menyerah. Semangat! Ayo kita tanam kembali kopi ini." Orang Jawa pun berkata, "Oh iya Bapak, mari kita tanam lagi." Menanamlah kopi orang-orang Batavia ini. 7 tahun kemudian, tepatnya di tahun 1706, kopi tersebut menghasilkan buah yang berkualitas bagus dan menjadi komoditas unggulan di Eropa. Belanda berkata, "Hahaha, terima kasih orang-orang Batavia. Tanaman kopi ini sama dengan gulden-gulden yang mengalir memenuhi rekening bank kerajaan Belanda. Kita harus lebih kembangkan lagi. Saya akan sebarkan ini ke seluruh penjuru Nusantara. Satu tempat yang saya tuju di antara banyaknya tempat yang ada di Nusantara adalah wilayah yang ada di lereng Gunung Latimojo sebagai gunung tertinggi di Pulau Celebes sana. Dibawalah bibit kopi Arabica ke Maseru, melalui pelabuhan Makassar, melanjutkan perjalanan ke Parepare, Sidendreng Lampang, melalui jalanan yang berkelok kiri dan kanan, naik dan turun gunung,
Ambe pun menjawab, ia ke susi palena, ajahimu ipatupa ke tanan. Para ambe meminta petunjuk bagaimana caranya pada saat di tanam. Belanda mengatakan, tunjukkan saya lahan yang kosong supaya saya dapat mendirikan pemerintahan kopi di tempat itu. Ambe kemudian menunjukkan satu lahan kosong di Kalosi yang dipilih untuk pembibitan kopi Arabica. Dan ini adalah pembibitan yang dimaksud. Setelah bibitnya tumbuh, dibagilah bibit tersebut untuk selanjutnya ditanam di lahan milik rakyat. Berita itu pun tersebar. Berdatanganlah para pemuda kampung di beberapa tempat. Mereka datang dari Pojapung, mereka datang dari Nating, mereka datang dari Buntu Sarong, mereka datang dari Kampunan, dari Pekalobean hingga Benteng Allah Utara menuju Kalosi untuk meminta diri. Mereka kemudian menanamnya. Kopi tumbuh subur, sebagaimana kampung Masete Puluh yang memang subur. Sebagaimana sebuah lagu, tongkat, kayu, dan batu bisa jadi tanaman. Namun, setelah setahun, 2 tahun, para petani kopi pun bingung. Katanya orang-orang Belanda itu, ini adalah tanaman yang bisa diolah menjadi minuman. Tapi, tanaman ini tidak memiliki air seperti kelapa. Juga tidak bisa disadap seperti pohon kenau. Karena penasaran dan mungkin tidak menemukan jawabannya, lalu mereka menebaknya sendiri. Mungkin daunnya yang direbus untuk diminum. Jelas bahwa minuman ini adalah daun kopi yang direbus. Mereka lalu memetik pucuk kopi dan merebusnya. Warnanya ternyata berubah menjadi seperti warna teh. Ketika diminum, mampu menghangatkan tubuh. Lalu mereka menyebutnya dengan kawa. Di mana kawa sebenarnya itu adalah bahasa Arab, yaitu kokua yang artinya kopi. Dan tradisi minum kawa itu ada hingga kini. Waktu terus berlalu. Kopi tersebut kemudian berbunga, putih, cantik, dan mengeluarkan aroma yang khas. Tidak lama kemudian berubah menjadi biji. Biji itu kemudian ranum, berwarna kemerahan. Lalu mereka memetiknya, mengupas kulitnya, mengeringkannya, lalu menjualnya ke Kalosi. Namun harga kopi pun harus dimusyawarahkan. Ini para Belanda di depan alam-alam, dia ada di daerah alam sana. Memusyawarahkan menentukan harga kopi, tapi yang jelas harga kopi itu harus menguntungkan pihak koloni. Mengapa dijualnya di pasar Kalosi? Ini adalah pasar Kalosi ini. Ya, karena satu-satunya pasar yang ada di Endregang bagian utara adalah pasar Kalosi. Juga dalam pengawasan Belanda. Dekat dari tempat itu ada bangunan yang menjadi tangsi militer Belanda yang kemudian dikenal dengan nama Pesanggrahan. Terdapat pula bahan pompa bahan bakar sel dan rumah-rumah penduduk. Jadi
Belanda dan saudara Bugis, tetapi juga saudara Jawa, Melayu, dan Cina yang membawa barang tenun halus, porselen, hingga emas yang ditukar dengan penduduk setempat. Ditukarnya dengan kopi. Setelah terkumpul, kopi tersebut dibawa ke Parepare menggunakan kuda. Kuda mengangkut barang disebut pateke. Dan perjalanan ke Parepare itu memakan waktu 5 sampai 6 hari. Tetapi dalam perjalanan mereka masih juga dipajak oleh kerajaan-kerajaan kecil. Para pedagang itu mulai dari Kalosi dikenakan susung 2,5 per 3 pateke. Tiba di Mampu dipungut lagi oleh Ratu Mampu sebesar 2,5 per 4 pateke. Di Sosok dikenakan lagi biaya 2,5 per 3 pateke. Sampai di Maiwa di Pabetongan dikenakan biaya 1,25 per piku. Di Rapang dan di Pare untuk kepentingan alur Rapang dan ada uang sidendre dipungut lain 1 per piku. Pengangkutan pateke lebih banyak dilakukan oleh orang-orang Bugis, meskipun ada juga sedikit pateke warga Duri yang kadang membawa kuda 3 sampai 4 secara beriringan dan dikendalikan oleh 1 orang. Dari Parepare kemudian kopi Kalosi diangkut ke Makassar untuk selanjutnya dikirim ke Batu. Dan perjalanan kopi tidak pernah usai. Pohon kopi itu masih ada hingga saat ini. Di kopi di daerah Bumi sana yang katanya kalau kita merujuk dari pemasaran batangnya itu diperkirakan sekitar 300 tahun. Dan berdagang kopi Kalosi saat ini sudah tidak lagi meragukan karena kopi Arabica Kalosi sudah ada namanya indikasi geografis. Ini adalah sebuah kebanggaan sehingga kopi Kalosi menjadi penyangga ekonomi masyarakat Masjid Bengkulu di antara penyangga-penyangga ekonomi. Kopi Kalosi, kopi ternikmat, kopi yang memiliki cita rasa istimewa. Tidak boleh meminum kopi tanpa kata ah. Kita coba, ya. Saya akan minum kopi.